Saya minta dengan sangat seluruh jajaran pengurus pusat, Dewan Pusat utamanya, dan Ketua Cabang seluruh Indonesia ini tetap komitmen antara pemerintah, Dewan Cabang mengatur pendekatan tanggung jawab. Dewan Cabang, Ketua Cabang harus bertanggung jawab, harus rumusan yang matang. Yang jelas optimis. Ini harus kita lagi komitmen bersatu menangani bagaimana jangan sampai lepas tanggung jawab. Saya ingatkan, jangan sampai lepas tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Esa Trate Jaya. Hari ini bertempat di Graha Wiratama, Padepokan Agung SH Trate Jalan Merak nomor 10 Madiun. Kami tim Humas Persaudaraan Setiati Trate Pusat melakukan bincang-bincang dengan beliau Ketua Dewan Pusat SH Trate. Beliau yaitu Kang Mas Haji Is Subiantoro, Sarjana Hukum. Persaudaraan Setiati Trate yang lahir di Madiun pada tahun 1922. Menjelang satu abadnya, sebuah perguruan yang dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi, tentunya sudah mempersiapkan segala sesuatunya di hari jadinya satu abad. Parapatan Luhur tahun 2021 sudah dilaksanakan program-program kerja pengurus pusat maupun Dewan Pusat sudah disosialisasikan melalui agenda Rakorwil SH Trate di seluruh Indonesia tentunya. Untuk itu, mari kita berbincang-bincang bersama Kang Mas Haji Is Subiantoro, Sarjana Hukum. Selamat siang, Mas Is. Selamat siang. Mas Is Subiantoro, panjenengan adalah Ketua Dewan Pusat yang terpilih kembali melalui arena Parapatan Luhur tahun 2021 kemarin beberapa saat yang lalu. Amin. Tentunya banyak hal yang perlu disampaikan, diinformasikan kepada struktur pengurus SH Trate, utamanya di tingkat cabang, ranting, rayon, sehingga program-program yang sudah diformulasikan ini bisa tersampaikan sampai di tingkat bawah tentunya. Begitu ya, Mas Is Subiantoro. Mas Is Subiantoro, Dewan Pusat adalah sebuah lembaga tertinggi di dalam sebuah organisasi yaitu SH Trate. Mungkin sebelum mengarah ke hal yang lain bisa disampaikan apa kewenangan Dewan Pusat itu di samping
dalam kepengurusan SHTRAT ini ada Dewan Pusat dan ada pengurus ya. Monggo mungkin sekilas bisa disampaikan Mas Is Subiantoro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beneran. SHTRAT Jaya. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Mas, alhamdulillah di Pendopo Agung Gerahaya Dewata ini kita telah dipertemukan dengan panjenengan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan sini Mas ya. Dengan hasil yang kemarin alhamdulillah perapatan luhur pada 2021 kemarin bulan Maret telah menghasilkan suatu ADRT, suatu rancangan dari organisasi yang mana dalam keputusan itu alhamdulillah bahwa sistem organisasi yang sekarang ini ADRT ini lebih ditingkatkan, lebih difokuskan ke arah-arah tujuan mulia dari SHTRAT. Artinya apa? Hasil kemarin insya Allah dalam organisasi telah banyak dibentuk semacam lembaga-lembaga. Ini sehingga untuk mengembangkan SHTRAT ini tidak cukup hanya karena beberapa bidang Mas. Ada 25 bidang. Pertama lembaga organisasi, tadi pencak silat, prestasi, kerohanian, terus kemasyarakatan, ya inilah mengikuti perkembangan zaman. Dan untuk itulah, alhamdulillah saya selaku Ketua Dewan Pusat, insya Allah beberapa bulan yang lalu setelah hasil dari rapat luhur dengan Ketua Umum bersama jajarannya Dewan Pusat telah anjang sana ke semua cabang, ke Rakorwil, ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Dalam arti menyampaikan hasil apa yang harus disampaikan ke ketua cabang dan ke Perpus. Karena apa? Hasil ADRT hanya bisa terlaksana kalau ini harus kita sosialisasikan ke bawah. Nah, sosialisasi ke bawah mulai sesuai bidangnya. Yang hukum akan menyampaikan hukumnya, yang organisasi akan menyampaikan organisasinya, yang ajaran mungkin karena Dewan dia juga berserta, juga akan menyampaikan program ajaran-ajarannya akan datang, dan inilah. Sehingga saat ini saya alhamdulillah dari saudara kita seluruh cabang ini sudah mulai mengerti apa SHTRAT yang sebenarnya. Ini dengan dasar pola dalam melaksanakan suatu organisasi yang begitu besar ini, satu hal yang harus saya sampaikan kepada pengurus cabang yang baru maupun yang dilantik, Anda dalam melaksanakan adalah dasarnya ADRT, tidak boleh menyimpang. Hasil ADRT 2001 sampai ini, jadi kalau keluar dari itu ya mubadir Pak. Ini jadi tugas pokok Dewan Ketua Umum kemarin alhamdulillah semuanya sudah ya, namanya sosialisasi itu enggak sekaligus jadi itu enggak Mas. Mesti berulang-ulang. Karena maaf, daerah satu sama salah lain itu istilahnya perkembangan daerahnya tidak sama. Kalau daerah dari yang besar mungkin cepat tangkap. Tapi kalau di daerah yang agak jauh, ini harus kita sering. Untuk itulah saya menugaskan ke Ketua Umum supaya tetap melaksanakan tugas-tugas sosialisasi hasil ADRT, hasil apa, terutama hasil lembaga hukum yang baru saja yang telah dihasilkan. Alhamdulillah semuanya telah berjalan. Hak paten, masalah yayasan, masalah pidana hukum, ini alhamdulillah. Ini masih terus harus disosialisasikan. Sehingga nanti tidak terjadi cabang itu ditanya tidak tahu. Nah, ini sangat-sangat kurang baik. Untuk itulah saya selaku Ketua Dewan Pusat memang tadi sesuai Dewan Pusat adalah lembaga tertinggi melaksanakan
mengawasi, ikut menyampaikan ajaran-ajaran budi luhur. Nah, di sini sehingga tidak bisa ketua umum berjalan sendiri, tidak bisa. Dewan pusat berjalan sendiri tidak bisa. Ini harus selalu sinergi terus. Dan nanti yang menyampaikan juga ini lembaga yang makin lama kita mengikuti kondisi zaman, karena zaman ini makin canggih, gitu. Makin membutuhkan orang-orang yang pinter, yo cerdas, yo tanggap, ya ikhlas. Ini yang dibutuhkan. Yo pendekar. Nah, pendekar di sini apa? Identik. Seorang akan melakukan sesuatu ini kan tidak punya piandal itu tanggung lamun. Jadi cara kasarane menyampaikan kalau ada apa-apa tatak kita, punya senjata kita. Ngajak apa? Diskusi, monggo. Berkelahi, monggo. Pas duluran, monggo. Ini jadi ini jiwa seorang Esatrate pendekar yang benar harus benar-benar ditanamkan kepada saudara kita Piri Sepuh Wiro Anom yang selama ini juga insya Allah mulai 18 sampai 2020 ini kurang lebih telah disahkan warga Wiro Anom kurang lebih ada 700-an. Inilah. Ini untuk apa? Untuk memperkuat cabang-cabang yang nantinya akan mendukung salah satu program dari usaha. Ini Mas. Berarti kalau bisa kami simpulkan dari apa yang diaturaken panjenengan bahwa anggaran dasar dan rumah tangga hasil Parluh 2021 adalah sebuah acuan tertinggi organisasi dalam menjalankan roda organisasi. Iya, betul. Gitu. Harus dan syaratnya juga bagaimana ADART itu bisa dijalankan, diimplementasikan dalam sebuah program kerja tentunya. Iya. Itu bisa terlaksana baik di tingkat pusat, cabang, ranting maupun rayon. Kuncinya adalah sinergitas. Itu. Antara Dewan Pusat dengan pengurus pusat, betul. Dewan cabang dengan pengurus cabang, begitu ya Mas? Iya, betul. Terus kemudian menyikapi seorang pendekar yang harus punya piande, yang kalau kita diajak diskusi juga siap, diajak paseduluran juga siap. Saya teringat bahwa salah satu tujuan organisasi Persaudaraan Setia Trate ini adalah untuk mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Ya. Mungkin Mas Is bisa disampaikan makna budi luhur yang dimaksud di Esatrate ini. Ya, jadi gini Mas ya. Jadi memang tujuan utama ini ya di pesan dari leluhur. Jadi di Esatrate itu memang almarhum Mas Tarmaji juga menyatakan Esatrate ini adalah ajaran budi luhur. Ajaran yang harus menjadi katakan seorang yang tidak tahu apa-apa, seseorang yang katakan bermacam-macam kelakuan, bermacam-macam bentuk, setelah menjadi masuk Esatrate, dididik, diolah, diberikan ajaran, sehingga dia itu nanti akan menjadi orang yang berbudi luhur, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena apa? Ini tidak bisa kita serahkan kepada istilahnya Nyun Sewu di sekolahan atau di apa. Nah, melalui pencak silat inilah dengan latihan pencak silat, dididik jasmaninya, setelah dididik rohaninya, dengan tujuan ini akhirnya tadi saya sampaikan pendekar yang betul-betul namanya pendekar sejati yang bagaimana? Pendekar sejati, pendekar yang mampu melakukan ajaran, mampu melakukan apa yang didapat di masyarakat dengan baik. Iya, jadi tidak ada istilahnya seorang pendekar, saya ya, disuruh tampil ingah-ingih, disuruh ada masalah lari, bukan. Esatrate dididik segalanya. Seorang pemimpin, ini seorang pemimpin yang artinya menjadi panutan, bukan menjadi tontonan di sini. Ya, jadi sehingga pendekar, inilah Esatrate. Seorang pemimpin yang bisa merantasi segalanya, bentuk apapun, siap. Tidak lari. Tidak malah menjadi Nyun Sewu, jadi tontonan bagaimana Esatrate didikannya begitu-gitu. Jadi ya mungkin ada Esatrate yang gitu-gitu. Itu hal yang kecil, itu oknum.
itu oknum ya. Tapi di Esa Trate ajaran utama adalah itu berbudi luhur. Bagaimana seorang itu menjadi seorang yang baik dan menjadi seorang yang bisa dibanggakan. Contoh ini saya berikan gambaran Mas ya. Seseorang masuk di Esa Trate ya, itu adalah bermacam-macam ragam. Oke. Bermacam ragam itu kelakuannya, bentuknya, kalau boleh diibaratkan itu sifatnya itu batu kerikil besar kecil. Ya mulai dididik, dipolos, jambon, hijau, putih, mulai dikenalkan. Dididik wani gelut kendel. Dididik. Setelah wani gelut, ngerti harus bagaimana siap seorang pendekar. Nah, di sini bisa saya ibaratkan seorang warga calon warga Satria yang masuk di sana adalah semacam kawah Condro Timbong. Artinya apa? Setelah dia dididik bermacam-macam, artinya bentuk modelnya, dia tuh salah satu kata ikatan itu ulat. Ulat itu kan kalau boleh dikatakan kan guana sis rakus loh. Iya tuh. Tapi setelah dia ulat dibentuk, dididik menjadi kepompong, ya dah. Nah masuk kepompong ini dia dididik, terus tidak mengenal ini di dalam inilah olahraga dibentuk segalanya. Setelah jadi kepompong, yang istilahnya itu kalau boleh namanya entung itu ya, itu entung itu kalau boleh dikatakan di entong di Lor Kidul, dia sudah tidak memperhatikan itu. Apa maknanya? Setelah dididik menjadi warga Esa Trate, disahkan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Ini. Lah kupu yang indah ini akhirnya disenangi, disayangi masyarakat, disayangi oleh istilahnya ya umum lah. Oh ternyata Esa Trate. Dari yang dulunya orang gini sekarang jadi kupu. Diperhatikan, jadi hiasan ini. Filosofinya jelas dia ada lahir dari Esa Trate. Inilah Esa Trate. Menjadi seorang pendekar yang mumpuni, berbudi luhur karena dicintai, karena dididikan, akhirnya semuanya ini tugas utama. Jadi bukan karena diwarai pencak, pinter gelut, enggak. Banyak pinter gelut pencak ini perguruan banyak. Tapi disinilah merubah watak sifat seseorang yang dari katakan orang yang tidak baik menjadi baik. Contoh, katakan ini saringan batu mas ya, air, ya toh, air itu semacam air keruh harimau, kita masukkan dalam saringan batu, keluarnya mesti bening. Inilah, ini proses. Jadi itulah hingga jadi menjadi seorang manusia berbudi luhur. Hasil dari air ini akan dipakai untuk minum, untuk apa? Oh, Esa Trate Manyar ini tujuan utamanya. Ini yang harus fahami oleh saudara-saudara kita. Jadi bukan tidak ringan mas. Nek terima ngelatih itu semua orang bisa. Tapi untuk mendidik karakter, merubah sifat, menjadi seorang baik, itu tidak mudah. Dan melalui gemblengan, melalui latihan yang gini, ini karena proses. Alhamdulillah, kenyataannya sampai sekarang perkembangan Esa Trate itu tidak malah surut, tapi malah berkembang banyak. Apa? Ya karena itu tadi. Jadi gini mas ya, sesuai tujuan kita, yaitu menjadikan seorang pendekar yang berbudi luhur. Di sini ada semacam 4 persegi, cagak 4. 1, batu hitam. Ini adalah merupakan lambang seseorang. Kalau di sini nanti akan kita sampaikan untuk saudara kita yang mencapai ada tingkatan mas di sini, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 1 itu wujudnya senopati. Mau orang perang prajurit senopati. Nah, terus yang kedua adalah Wirwanom. Ini adalah seorang pimpinan yang sudah mengenal harus seorang pemimpin ajaran di sini, harus mengenal Hastobroto. Ini diperdalam dengan kita sarisia, mengenal arti-arti Hastobroto ini. Inilah insya Allah nanti dalam dia memimpin organisasi masyarakat apapun dalam pemerintahan
saya yakin dia akan sukses. Karena dasarnya itu. Yang ketiga itu diajar di tingkat 2. Tingkat 3 itu adalah semua apa yang dianuri adalah ini merupakan inti dari pertama, kedua, ketiga yang harus pusat menjadi satu. Dari orang lahir akan kembali ke yang kuasa. Jadi di sini memang ada tingkatan-tingkatan, cuma sistemnya inilah sehingga kita tuh tidak tahu bisa berkembang ini karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita apa? Hanya kayaknya punya tujuan baik. Tujuan kita benar, membela kebenaran. Itu aja. Jadi nyuwun sewu dikatakan dirusui diapane karena Allah tetap membela kebenaran kita, tujuannya yaitu untuk berani karena benar takut salah. Di sini nih Allah akan beridho. Jadi sebentar filosofi ini memang harus mengetahui saudara kita yang duduk di sini apa toh artinya, kok hitam, kok ini kok enggak digawe kayak itu. Karena gini filosofi ajaran kita. Ajaran yang mana sekali lagi berbudi luhur. Dasarnya itu. Nah ini prosesnya lama. Prosesnya tinggal orang itu bagaimana. Gitu. Itu kan ya namanya aja tergantung orangnya. Gitu. Gitu. Kita ingat adik-adik kita tadi yang sampaikan sudah latihan woyo-woro jauh lama, intinya menanti bulan Suro untuk jadi seorang warga sejahtera. Tapi karena situasi kondisi ternyata ada cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saya selaku Dewan Pusat akan pertama koordinasi dengan Ketua Umum. Ini pertama yang harus kita bicarakan. Yang kedua dengan Dewan Pusat juga akan dibicarakan. Namun saya berharap pertama kita akan bersama tetap berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apa yang diberikan cobaan ini segera berakhir. Walaupun nanti ya sekecil apapun namanya kita percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tetap akan membuat semacam statement langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Insya Allah kita akan mengacu tahun yang lalu. Karena kemarin tahun juga yang lalu sudah ada COVID juga. COVID. Tapi ini juga dipertegas. Namun demikian, saya juga akan menegaskan lakukan apapun caranya. Nomor 1 ini bagaimana ketua cabang bersama jajarannya dan nanti dari Dewan juga akan membuat statement supaya adik-adik selama 1 bulan ini bisa disahkan. Jadi intinya gini Mas, kalau dulu itu katakan 2.000, 3.000 dari cabang 2 hari selesai. Ya toh? Nah ini ya kita harus manut aturan. Mungkin selama 1 bulan kita buat 50 atau 100 atau kita pecah di daerah-daerah. Tetap protokoler SOP harus tetap kita laksanakan. Jadi di sini jangan sampai memberikan harapan, memberikan pujian, wah tidak bisa pengesahan. Tidak, insya Allah saya tidak belum berani menyentuhkan tidak ada pengesahan. Riskan. Tetap kita akan mencari jalan keluar. Optimis, saya punya keyakinan optimis. Jadi terus, walah ya ke situasi ini monggo ndak. Ini tanggung jawab kita bersama. Makanya untuk itu saya pesan dengan seluruh jajaran pengurus pusat, Dewan Pusat utamanya dan ketua cabang seluruh Indonesia. Ini tetap komitmen antara pemerintah, Dewan cabang mengatur pendekatan. Nek ora iso sakmene ya diatur lah. Mungkin nanti bisa disahkan tempat ada rayon 50, ada 20 rayon, ya di tempat rayon-rayon. Jadi nek dulu kumpul, sekarang ya di rayon-rayon, di masing-masing. Karena ini memang sewu, tidak bisa kita hanya berpangku tangan terus masa bodoh, tidak boleh. Tanggung jawab. Dewan cabang, ketua cabang harus bertanggung jawab. Harus mulai rumusan yang matang ya Mas. Harus rumusan yang matang. Makanya nanti yang jelas optimis tetap harus diadakan. Walaupun bagaimana caranya, katakan 1 bulan penuh
dari ranting-ranting itu dipecahkan, ya itu. Yang kedua, saya minta dengan sangat, inilah tanggung jawab ketua cabang, pengurus cabang, dan Wiro Anom, saudara kita yang sudah sebagai tingkat 2, cancut. Jangan urusannya ketua cabang, itu urusannya dewan cabang, tidak bisa. Ini harus kita lagi komitmen, bersatu, menangani. Bagaimana? Ini adalah, ya, jangan sampai lepas tanggung jawab. Saya ingatkan, jangan sampai lepas tanggung jawab. Demikian sedulur persaudaraan Setia-hati Trate dimanapun berada. Kami dari tim Humas Persaudaraan Setia-hati Trate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.